Kalau kita bersama. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu semua. Saya bersama istri saya akan menjadi host untuk ibadah online YouTube Gereja Kristus di Indonesia Jemaat Manado. Ya, senang sekali pada saat ini kita bisa kembali beribadah pada saat ini. Dan mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari, kita siapkan hati kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari beri yang terbaik walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi saya percaya kita mau memberikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur Bapak untuk hari ini. Kami sangat bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu secara online di YouTube ini. Bantu hati kami dan pikiran kami Bapak selama ibadah ini, supaya kami tertuju pada Engkau, supaya kami bisa belajar sesuatu, dan supaya kami makin bertumbuh mengenal Engkau jauh lebih dalam. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa ibadah ini ke dalam tangan. Amin. Rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu,
segenap hatiku menyembahmu. Oh, seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Oh, nyatakan jalanmu. Thank you, Lord. Amen. Cintamu begitu besar bagiku, kau selamatkanku. Kasihmu selalu baru setiap waktu bagiku. Ku menjadi ciptaan baru, ku bebas dari segala belenggu, sukacita melimpah penuh Tuhan. Cintamu begitu besar bagiku, kau selamatkanku. Kasihmu selalu baru setiap waktu bagiku. Ku menjadi ciptaan baru, ku bebas dari segala belenggu, sukacita melimpah penuh Tuhan. Biarkan ku memuji namamu, biarkan ku menyembahmu selalu. Ku berikan seluruh hidupku bagi kemuliaan namamu. Cintamu begitu besar
besar bagiku. Kau selamatkanku. Kasih-Mu selalu baru setiap waktu bagiku. Ku menjadi ciptaan baru. Ku bebas dari segala belenggu. Sukacita melimpah penuh Tuhan. Biarkan ku memuji nama-Mu. Biarkan ku menyembah-Mu selalu. Ku berikan seluruh hidupku bagi kemuliaan nama-Mu. Oh, biarkan ku memuji nama-Mu. Biarkan ku menyembah-Mu selalu. Ku berikan seluruh hidupku bagi kemuliaan nama-Mu. Oh, yeah. Come on. Dialah Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan Raja mulia. Dialah Allah yang berkuasa. Come on singing yeah. Dialah Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan Raja mulia. Dialah Allah yang berkuasa. Sukacitaku, sukacitaku penuh Tuhan. Dan ku memuji nama-Mu. Biarkan ku menyembah-Mu selalu. Ku berikan seluruh hidupku bagi kemuliaan nama-Mu. Oh, biarkan ku menyembah Tuhan. Biarkan ku menyembah-Mu selalu. Ku berikan seluruh hidupku bagi kemuliaan nama-Mu. Oh, Dialah Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan Raja mulia. Dialah Allah yang berkuasa. Come on singing yeah. Dialah Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan Raja mulia. Dialah Allah yang berkuasa yeah. Amen. Brothers Sisters, mari kita mulai dengan membaca ayat tema kita untuk bulan ini dari Yeremia pasalnya yang kedua. Saya akan mulai membaca dari ayat yang pertama. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Saudara, ayat tema kita diambil dari ayat yang kedua. Dan dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan di sana, aku teringat kepada kasih pada masa mudamu. Itulah yang menjadi tema kita sepanjang bulan Juni ini. Waktu kita melihat nats ini, ada beberapa hal yang kita mungkin akan terpikir tentang apa yang Allah maksudkan di sini, kasih-Mu pada masa mudamu. Karena kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk dan mereka penuh dengan pemberontakan di dalam masa perjalanan mereka di padang gurun itu, sampai seluruh angkatan pertama itu harus binasa. Jadi apa yang Allah maksudkan dengan kasih-Mu pada masa mudamu di sini, beberapa kemungkinannya. Pertama adalah sebetulnya ini lebih kepada kasih Allah yang Allah berikan dan nyatakan kepada mereka yang begitu berlimpah. Itu kata sebagian ahli. Tetapi kita juga bisa menganggapnya sebagai kasih mula-mula mereka, yaitu kasih ketika mereka lahir sebagai bangsa, waktu Allah menuntun mereka keluar dari Mesir. Dan kita tahu bahwa memang mereka
menaati Allah sebegitu luar biasa di situ. Mereka rela untuk meninggalkan semua apa yang sudah mereka bangun selama 400 tahun di sana dan masuk kepada normal yang baru di dalam perjalanan mereka. Mereka mengikuti Allah dan itu merupakan bukti kasih yang sangat luar biasa. Tetapi juga ada kemungkinan yang ketiga bahwa kasih yang Allah ingat di sini adalah kasih dari orang-orang dari generasi kedua. Karena kita melihat di dalam perjalanan itu, Israel generasi kedua itu lebih setia daripada yang generasi pertama. Bahkan kita tahu bagaimana mereka berperang di tanah Kanaan dan kemudian ketika mereka yang tua-tua mereka itu meninggal, barulah kemudian mereka juga menjadi kacau. Oke, dan mungkin yang keempat adalah bisa saja dimaksudkan kepada sebagian orang yang ikut di dalam perjalanan itu yang memang benar-benar dari awal hingga kepada akhirnya mereka memegang kesetiaan mereka kepada Allah. Akan tetapi yang manapun yang menjadi pengertian yang benar dari nas ini, yang jelas kita bisa tahu adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memang sangat merindukan cinta mula-mula. Itu persis dan konsisten seperti itu sampai kepada kitab terakhir kita yang ada di dalam perjanjian baru, yaitu kitab Wahyu. Ketika Tuhan berbicara kepada Rasul Yohanes tentang jemaat di Efesus, itulah yang Tuhan katakan. Mereka memang sangat setia, sangat luar biasa radikalnya, tetapi Tuhan menentang mereka karena mereka sudah meninggalkan kasih mula-mula mereka. Dan Allah rindu untuk mereka kembali ke sana, karena kalau tidak, maka Dia akan datang dan mengambil kekidian mereka. Inilah Allah yang kita sembah, inilah Allah yang kita punya. Kalau kita lihat perjalanan kita di dalam mengiring Tuhan, itu ada dan banyak memang persamaannya dengan pernikahan. Karena seperti tadi juga kita lihat di sini, Allah menyebut bangsa itu sebagai pengantinnya. Nah, brothers sisters, ini buat saudara-saudara yang sudah ikut di dalam kelas I Choose Us, pasangan-pasangan menikah, pasti sangat familiar dengan bagian berikut ini. Ini adalah kisahnya bagaimana jatuh cinta bermula di dalam diri seseorang dan bagaimana kemudian perkembangan selanjutnya. Jadi, kalau kita lihat bagian ini, maka semua bermula dari jatuh cinta atau kasmaran. Oke? Infatuation di dalam bahasa Inggrisnya. Ini dari bukunya brother kita John Louis. Dan ketika masa itu seperti keadaan yang hutan yang terbakar. Jadi orang tidak perlu bikin usaha apa-apa, tapi mereka membara, mereka bersemangat, mereka terbakar oleh cinta, oleh kasih. Itu yang di awal sekali. Nah, ketika masa berlalu, kemudian itu akan bisa menuju kepada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa menjadi cinta yang sejati. Jadi bukan lagi jatuh cinta, tetapi cinta yang sejati. Atau yang kedua, itu bisa menjadi apa yang disebut sebagai mutual affection. Mutual affection itu kalau di dalam pernikahan adalah hubungan suami istri yang sudah berubah menjadi seperti hubungan kakak dengan adik. Hanya rasa pertanggungjawaban kepada satu dengan yang lain, tapi tidak lagi betul-betul ada rasa rindu, ada rasa cinta yang membara seperti di masa fase jatuh cinta itu. Nah, bahayanya, kalau orang sudah masuk kepada mutual affection ini, maka kemungkinan berikutnya yang akan terjadi adalah disintegrasi. Disintegrasi berarti perceraian di sana dan semuanya. Akan tetapi memang ada pengharapan bahwa dari mutual affection ini, orang bisa naik dan berubah menjadi fase cinta yang sejati. Ini hal yang terjadi persis di dalam hubungan kita dengan Tuhan juga. Waktu kita jatuh cinta kepada Tuhan, di awal-awal itu kita rela melakukan apa saja. Kita menilai Dia sebegitu tinggi, sampai kita mau bertobat dari apa saja. Kita rela meninggalkan segala sesuatu. Hati kita membara untuk Dia. Membaca satu ayat dari firman Tuhan saja, sudah membuat kita merasa bersemangat. Ya, dan di masa itu, waktu kita dengar khotbah, dengar pelajaran, wah kita benar-benar excited untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, cinta itu kemudian bisa berubah seperti tadi di dalam masa pernikahan itu. Dan semua orang menikah akan setuju bahwa memulai pernikahan itu jauh lebih mudah daripada mempertahankan pernikahan. Seperti itu juga kita di dalam mengikut Tuhan. Untuk memulai perjalanan dengan Tuhan, itu mudah. Tetapi tidak semudah itu untuk mempertahankan perjalanan itu dengan Tuhan. Nah, tetapi ini harapannya. Kalau sama seperti di dalam konteks pernikahan tadi, yang tadinya apinya memang itu terbakar dengan otomatis karena seperti hutan yang kebakaran, maka di dalam tahapan kalau kita mau menuju cinta sejati, kita harus bisa membuat
kayu bakar sendiri. Tambahkan, nyalakan terus apinya. Kita jaga, karena kalau tidak, dia kemudian akan habis dan tidak akan berbekas lagi. Nah, hari ini kita akan belajar itu dari Nabi Yeremia. Bagaimana dia mengekspresikan cintanya kepada Allah, dan ini adalah apa yang kita juga bisa ekspresikan sebagai bukti cinta kita kepada Allah, kasih kita kepada Dia. Oke, kita lihat sama-sama. Hari ini kita akan selesaikan pasal 1 dari kitab Yeremia. Yeremia pasal yang pertama, kita baca ayat 1 sampai ayat 3 terlebih dahulu. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11, zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Pertama, mari kita lihat. Yeremia adalah seorang imam. Kita mengerti tugas imam. Imam tidak bertugas untuk berkhotbah, untuk memberitakan firman. Dia tidak bertugas untuk dengan berkata-kata. Tugas dia adalah melakukan pelayanan, membakar kurban, melayani umat yang datang. Itulah tugas seorang imam. Dan cenderung untuk beberapa kepribadian tertentu, itu lebih mudah untuk dikerjakan daripada harus berkhotbah, berkonfrontasi, berdebat, dan semua hal-hal yang mungkin muncul sebagai akibat daripada hal itu. Tetapi kita perhatikan bagaimana Yeremia yang tadinya adalah seorang imam, dia siap untuk dipanggil menjadi seorang nabi. Menarik menurut saya bagaimana Yeremia dipanggil Allah untuk menjadi nabi di masa ini, karena ini adalah puncak daripada krisis bangsa itu. Dia menjadi nabi yang terakhir, dia menjadi nabi yang Allah panggil mengingatkan bangsa itu terakhir kali supaya mereka bertobat, sehingga mereka tidak perlu dibuang, tetapi mereka tidak bertobat, sehingga sampai kepada mereka di dalam pembuangan pun, Yeremia masih harus menjadi nabi Allah bagi mereka. Itu bukan tugas yang mudah. Itu sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan. Apa yang saya lihat dari sini adalah bagaimana Yeremia bisa keluar dari zona nyaman. Dan dia tadinya aman-aman saja sebetulnya, dan lebih mudah buat dia untuk menjadi seorang imam. Tetapi ketika dia menjadi nabi, dia akan bertentangan dengan raja. Dan kita tahu di sepanjang kitab Yeremia ini, berulang kali dia dipenjara, dia diikat, dia dihukum, dimasukkan ke dalam sumur. Karena mereka mau membungkam mulut dia supaya tidak memberitakan firman Allah lagi kepada mereka. Tetapi tidak, itu tidak bisa menghentikan Yeremia. Dia berbicara kepada mereka terus-menerus, dia siap untuk melakukan itu semuanya. Saya mengerti, brothers and sisters, di masa-masa krisis seperti sekarang ini, kita bisa menjadi sebegitu self-focus. Kita berasa kayak kita mesti harus memperhatikan hidup kita, menata ini dan ini semuanya. Saya percaya kita harus melakukan itu. Tetapi panggilan buat kita hari ini sama seperti panggilan kepada Yeremia adalah bagaimana juga kita menjadi murid Yesus yang siap dipanggil untuk tugas di masa seperti sekarang ini juga. Kita bisa keluar dari zona nyaman kita. Kita siap menghadapi krisis ini. Dan itu pasti akan menuntut biaya yang sangat besar, kesediaan untuk berubah yang sangat besar dari dalam hidup kita masing-masing. Itu bagian yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua, di ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan datang kepadanya, bunyinya, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Ini yang kedua yang kita akan lihat. Kata "aku ini masih muda", itu muda itu di dalam bahasa aslinya memang berbicara anak-anak. Dan memang kalau kita lihat di dalam beberapa sekian banyak penafsiran ya, dan kemungkinan yang paling dekat bahwa memang ketika Yeremia dipanggil menjadi nabi itu dia masih remaja. Bayangkan di dalam masa seperti itu, dan dia harus berbicara kepada raja, dia harus menegur orang-orang tua, dia harus menegur nabi-nabi yang sudah sangat lama bernubuat, dan Yeremia harus mengerjakan itu dengan penuh keberanian. Nah, tetapi kita lihat bagaimana dia menjawab ketika Allah memberitahu kepada dia, Allah menetapkan dia menjadi nabi sebelum dia mulai dikandung.
kalau kita lihat Yeremia, pertama-tama dia memberikan sedikit penjelasan. Saya lebih berpikir ini penjelasan, walaupun mungkin ada tendensiusnya menjadi alasan, karena memang betul dia masih muda, dan mungkin sekali bahwa memang dia belum pandai berbicara. Nah, tetapi lebih menyedihkan menurut saya adalah karena ada banyak orang yang waktu Allah menetapkan mereka untuk melakukan sesuatu, mereka bukan hanya memberikan penjelasan, tapi ditambah dengan alasan lagi. Yeremia boleh satu kali memberikan penjelasan, tetapi kita tahu seumur hidupnya dia taat dan setia kepada Tuhan. Ini satu hal yang sangat penting di dalam diri setiap orang yang mau kembali dan memang mau menggambarkan cinta mula-mulanya adalah bahwa mereka harus membuang semua alasan-alasan dan penjelasan-penjelasan dari hidup mereka. Mereka perlu mengikut Tuhan. Orang harus stop memberikan alasan, stop merasa diri lebih baik, stop membenarkan diri, stop menyombongkan diri, stop menyalahkan orang lain, stop semua hal-hal itu yang hanya akan menghalangi orang itu untuk dipakai oleh Allah. Kalau orang mau dipakai oleh Allah sama seperti Yeremia, maka tidak ada cara lain. Dia harus stop membuat alasan-alasan dan stop membuat penjelasan-penjelasan. Sebab dia harus lebih fokus dengan apa yang Allah mau, kemudian bagaimana dia akan bisa mengerjakan itu. Ketika Allah memberikan perintah kepada setiap orang, sama seperti kepada Yeremia, dia sudah punya rencana dan punya persiapan untuk itu. Mari kita lihat apa yang Allah rencanakan. Di ayat yang ke-7 sampai ayat 8 aja ya, 7 sampai 8 dulu. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Di sini kita menemukan mengapa Yeremia tidak boleh memberikan alasan ataupun penjelasan terhadap apa yang Allah perintahkan. Karena Allah lebih tahu apa yang dia perintahkan. Waktu dia mengatakan A, dia tahu apa itu A dan mengapa dia mengatakan seperti itu. Sama seperti buat saya dan saudara ketika Allah memberikan kita perintah untuk menjadikan semua bangsa murid, maka dia tahu apa yang dia perintahkan dan dia memperlengkapi kita untuk melakukan itu. Karena tugas kita sama seperti tugas Yeremia adalah untuk memberitakan firman Allah. Menyampaikan itu seperti apa yang Allah mau kita beritakan, kepada siapa Allah mau kita pergi beritakan, kita lakukan. Dan ada satu jaminan bahwa dia akan menyertai kita. Bukankah itu yang terjadi di Amanat Agung juga? Tuhan Yesus mengatakan dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Saya dulu sering bertanya-tanya, mengapa Allah masih mengutus Yeremia untuk berbicara kepada bangsa itu, padahal Allah sendiri sudah mengatakan bahwa bangsa itu tidak akan mendengarkan dia. Untuk apa? Sia-sia. Tetapi ini halnya, tugas Yeremia bukan hanya untuk membuat bangsa ini mendengar firman dan kemudian percaya, tetapi dia juga bertugas bahwa dia harus memberitakan firman supaya bangsa-bangsa itu tidak akan ada alasan lagi. Jadi bukan hanya untuk menyelamatkan mereka, tapi juga untuk membuang dan mengangkat semua alasan-alasan dari tengah-tengah mereka. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi mereka bahwa mereka tidak diingatkan, bahwa mereka tidak diberitahukan. Nah, sama juga seperti saya dan brothers sisters. Kadang-kadang waktu kita pergi mengajar firman kepada orang lain, melakukan tugas pemuridan kita, orang mungkin belum tentu akan berubah. Tetapi kalau kita melakukan, kita tahu itulah yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Dan kita setia mengerjakannya. Kita taat kepada Allah kita. Nah, inilah yang menjadi ciri daripada orang yang memiliki cinta mula-mula itu lagi. Dia taat kepada Allah. Dia siap melakukan apa yang Allah suruh dia untuk perintahkan. Dan dia merasakan menikmati penyertaan Allah di dalam hidupnya. Dia meyakini bahwa Allah menyertai dia di dalam hidupnya. Itu sangat menyenangkan. Kemanapun kita pergi, kita nggak pernah sendirian. Dimanapun kita ditolak, kita tidak ditolak sendirian. Dan tentu saja kalau dimanapun kemenangan terjadi, kita tahu Tuhanlah yang menyediakan semuanya. Dan kita tidak sendirian di situ. Itu bukan karena hebat dan gagah kita. Oke? Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Ayat yang 9 sampai ayat 10. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ini adalah tugas yang Tuhan berikan kepada Yeremia. Pertama kita lihat tadi bagaimana Allah yang menaruh perkataannya ke dalam mulut Yeremia. Sama seperti kita.
maka hikmat manusia itu sebenarnya tidak ada gunanya di dalam tugas kerohanian kita. Allah akan menaruh kok perkataannya. Jadi kita bukan karena kita pintar, bukan karena pendidikan kita tinggi, tetapi karena Allah menaruh firman itu kepada kita, dan kita perlu setia mengerjakannya. Tetapi di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Allah memberikan tugas kepada Yeremia. Tugasnya apa? Pertama, dia akan mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan, tetapi juga membangun dan menanam. Apa maksudnya? Sebagai seorang nabi, Yeremia bertanggung jawab untuk memberitakan semua pembinasaan yang akan terjadi atas bangsa itu, dan dia melakukan itu. Tetapi itu mengapa di dalam seluruh kitab Yeremia juga kita menemukan pembicaraan tentang pengharapan itu begitu luar biasa dinyatakan. Jadi memang betul mereka dihukum, mereka akan dibuang, bait Allah mereka akan dihancurkan, tapi Allah memiliki pengharapan buat mereka. Dan ini yang menarik. Dimanapun kita lihat ada orang merobohkan sesuatu, kita percaya bahwa orang itu sedang dan mau membangun atau membuat sesuatu yang lebih indah dari yang sebelumnya di situ. Tugas kita sebagai murid Yesus bukan hanya untuk belajar, tetapi kita juga perlu untuk mengulang apa yang kita pelajari itu supaya kita tidak memilikinya. Maksudnya gini, ada dalam bahasa Inggris istilahnya learn dengan unlearn. Kalau learn, belajar sesuatu. Unlearn berarti kita bagaimana caranya untuk kita melepaskan apa yang kita sudah pelajari itu. Karena kalau yang salah ternyata kita bangun, kita harus relakan itu. Kalau yang salah yang kita sudah learn, kita harus relakan untuk unlearn itu. Dan itu tugas kita. Tujuannya untuk apa? Supaya bisa membangun lebih baik, supaya bisa menampung lebih baik. Dan menarik bahwa di sini 2 kali untuk mencabut dan yang sekelompoknya, tetapi hanya 1 kali membangun dan menanam. Dan itu tugas kita hari ini. Sebagai murid Yesus, saya percaya selalu ada bagian ranting-ranting kering yang harus dipotong dan dibuang dari kita. Harus ada bagian-bagian yang harus dirubuhkan dari kita, supaya kita bisa dibangun lebih indah, lebih bagus, lebih indah, lebih bagus lagi. Karakter-karakter apa yang kita perlu untuk robohkan? Karena sesuatu yang kita sudah bangun, kita sudah nyaman di dalamnya. Sama seperti mereka. Mereka sudah nyaman dengan semuanya, padahal mereka ada di dalam bentukan yang salah. Karena itu mereka mau nggak mau harus dirobohkan supaya mereka bisa menjadi generasi yang lebih bagus lagi ke depannya. Sama seperti itu juga di dalam hidup kita. Kita yang sudah merasa nyaman kalau misalnya kita menjadi pribadi yang menghindar, kalau ada konflik kita nggak mau hadapi, memang kita sudah nyaman dengan itu. Tapi kita harus bisa robohkan itu untuk kita bisa membangun karakter yang memang Allah inginkan untuk kita miliki. Yaitu apa? Pergi deal, pergi selesaikan hal-hal, pergi buat terobosan. Kita yang terbiasa untuk menjaga perdamaian dengan orang-orang, ya itu karakter yang mungkin kelihatan baik. Tetapi kalau itu kemudian menghalangi kita untuk menjadikan apa yang Allah perintahkan terjadi, kita sedang berada di dalam masalah. Dan Nabi Yeremia seperti ini diutus Tuhan untuk berbicara kepada kita di dalam masa itu, supaya kita kembali kepada cinta mula-mula kita. Apapun yang Allah minta untuk kita berubah, kita siap berubah. Nah, ini akan sehubungan lagi kepada yang bagian selanjutnya. Kita lihat di ayat 11 sampai 16. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Saya ulangi ya. Apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya. Apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini, sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikian firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka, karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Ini yang berikutnya, brothers sisters. Waktu berbicara tentang bagaimana cinta mula-mula kita kepada Tuhan, Yeremia di sini, ketika Tuhan memanggil dia, kemudian Tuhan sudah menetapkan dia menjadi nabi, hal berikut yang terjadi adalah visinya, penglihatannya, sepertinya mengalami satu pengetesan, ya.
Allah menunjukkan kepada dia sesuatu, apa yang kau lihat? Dia mengatakan apa yang dia lihat, lalu Allah mengatakan, bagus penglihatanmu. Nah, ini adalah satu lagi yang sangat penting dengan orang yang punya cinta mula-mula. Mereka itu memiliki visi sebening kristal. Sejelas itu orang memiliki visinya, sama seperti Yeremia. Dia melihat segala sesuatu dengan sangat jelas dan dia ikuti dan dia akan bisa kerjakan itu seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ini yang saya sendiri mau sharing tentang diri saya ya. Waktu dalam perjalanan saya menjadi murid Yesus, saya menemukan bahwa kerap kali saya berubah di dalam melakukan apa yang saya kerjakan karena saya mulai kehilangan visi saya yang sejelas-jelasnya. Maksud saya begini, saya tahu saya ini dipilih Tuhan menjadi seorang pelayan, menjadi seorang pemimpin gereja. Tugas saya adalah untuk pelayanan, doa, dan firman. Itu tugas yang Allah berikan kepada saya. Tugas saya adalah untuk melatih dan memperlengkapi umat Tuhan. Oke? Jadi, saya tidak Tuhan tugaskan secara utama atau hanya untuk pergi mengunjungi orang ke rumah, pergi mendoakan orang yang sakit, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, saya tentu juga bisa melakukan itu, tetapi kalau saya kemudian ternyata tidak melatih orang, tidak memperlengkapi orang, maka saya sudah mulai menjadi tidak jelas di dalam visinya saya, visi yang Tuhan berikan buat saya. Ini mengerikan karena di satu sisi saya lihat itu sesuatu yang kayak baik-baik saja, oke-oke saja, tapi sebenarnya itu sudah menghalangi apa yang Tuhan inginkan untuk saya. Apa yang Dia miliki dalam visinya untuk saya. Dan saya apalagi dengan kepribadian saya yang introvert, yang tidak suka dengan kerumunan banyak misalnya, tetapi lebih suka datang ketemu dengan 1-2 orang, otomatis saya akan mudah terseret ke sana. Tetapi kalau visi saya jelas bahwa saya hari ini tugas saya adalah untuk melatih. Contohnya, ada orang-orang yang butuh untuk didoakan di rumah sakit. Saya nggak mungkin akan bisa mendoakan semua orang. Kalau saya akan melakukan itu, tentu saya sudah tidak akan punya waktu lagi untuk tugas yang Tuhan berikan pada saya. Tetapi apa yang saya bisa lakukan seharusnya adalah saya melatih orang-orang untuk mengerjakan itu. Dan saya tidak mungkin bisa membuat semua orang yang di dalam jemaat yang saya layani menjadi orang-orang yang saya layani satu persatu, datang kepada mereka satu persatu. Itu tidak akan bisa. Itu akan sama seperti Musa yang mencoba menghakimi semua bangsa itu sendirian. Dan Musa tidak efektif, bangsa itu pun akan terlantar. Begitu juga dengan tugas saya. Tapi bayangkan, karena saya begitu ingin untuk menjaga, mengasihi orang, saya datang, saya juga menjaga jangan sampai ada orang yang sakit hati, jangan ada orang yang tersinggung. Apa kata mereka nanti kalau pendeta nggak datang? Apalagi di daerah kita seperti di daerah makin ke timur ini, kehadiran pendeta itu segala-galanya. Nah, itu bisa menjadi jebakan dan saya merasakan itu. Dan itu kemudian saya mengambil keputusan nggak bisa. Bagaimanapun saya harus fokus untuk melatih pemimpin, memperlengkapi orang, membentuk tim-tim pelayanan, melatih dan membuat ini semua berfungsi, bertanggung jawab. Karena itu tugas saya. Itu tugas yang utama untuk saya. Itu visi saya. Brothers and sisters, itu juga yang kita harus jelas dengan visi kita masing-masing. Waktu Yeremia ditugaskan pergi berbicara kepada orang Israel, kita mengerti posisinya. Pada masa itu, Mesir masih kuat, Asyur sudah semakin lemah, Babel belum sekuat sebagaimana seharusnya. Tetapi, Yeremia harus berbicara dengan sangat jelas. Kamu harus tunduk kepada Babel. Enggak, Israel bilang, Yehuda bilang, harus ke Mesir, karena mereka bertahan kepada Mesir. Yeremia bilang enggak, Yeremia bilang bahwa Mesir itu pun akan dihancurkan oleh Babel. Mereka bilang tidak. Dan kacau semuanya. Mereka mengalami semua persis seperti apa yang dinubuatkan oleh Yeremia. Tapi coba kalau Yeremia menjadi tidak jelas dengan visionnya, dengan penglihatannya, dengan firman yang Tuhan perintahkan kepada dia. Kemudian dia akan ikut saja. Ya memang Mesir masih lebih kuat sekarang dan kita akan tahu kacaunya jadinya seperti itu. Tetapi inilah tantangannya hari ini buat kita di dalam hidup pemuridan kita. Jelas visinya. Dan itu yang kita punya dulu waktu kita menjadi murid Yesus. Itu yang membuat kita rela melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki karena visi kita sangat jelas. Oke? Nah, kemudian yang terakhir, kita akan menyelesaikan ayat 17 sampai ayat 19. Tetapi baiklah engkau bersiap, bangkitlah, dan sampaikanlah kepada mereka,
segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau, aku melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Poin yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah, yang kita bisa belajar dari Yeremia, kalau kita mau kembali kepada cinta mula-mula kita. Yeremia itu hatinya terbakar oleh firman. Hatinya benar-benar dikuasai, dikonsumsi oleh firman Allah itu. Dan itulah yang difirmankan Tuhan di sini. Dia harus pergi. Pilihannya dia cuma satu, yaitu maju. Karena kalau dia mulai gentar, maka Tuhan bilang, aku akan menggentarkan engkau. Ini tantangan buat kita, brothers and sisters. Kalau kita mulai takut untuk memberitakan firman kepada orang lain, kita akan dibuat menjadi penakut oleh Allah. Kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi hari ini tugas kita untuk pergi berbicara, jadikan semua bangsa murid. Saya ingin ini menjadi sangat jelas buat kita, bahwa kalau kita hidup jadi murid hari ini di kota ini, di tengah-tengah pandemi ini, maka yang Allah tetapkan untuk kita, harus kita kerjakan dan capai. Jangan kita biarkan yang lain mengganggu itu. Betul kita harus mengurus ini, mengurus itu. Banyak yang kita harus urus. Walaupun tidak pandemi, tetap saja banyak yang kita harus urus kok. Banyak hal yang harus kita kerjakan. Tetapi visi yang Allah sudah berikan, tugas yang Allah sudah embankan kepada kita, jangan sampai kita abaikan. Yeremia mengatakan begini, saya akan menutup dengan ayat ini, pasal 20, ayatnya yang ke-7 sampai 9. Ini ungkapan hati Yeremia. Dan ini juga mungkin kadang-kadang yang kita rasakan, tapi ini sikap juga yang kita harus belajar dari Yeremia, supaya benar-benar kita kembali kepada kasih pada masa muda kita itu. Ayat 7. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Inilah hati Yeremia. Ada kala di mana dia merasa seperti dijebak oleh Allah. Kita sering mungkin dinasihatkan orang lain atau oleh orang tua atau oleh siapapun, jangan marah kepada Allah. Tapi kalau kita baca Yeremia, Yeremia marah kepada Allah. Dia mengungkapkan hatinya. Bukan karena marah, karena karena marah-marahan, tapi itu adalah realnya dia. Dia menjadi pribadi yang real. Dan saya rasa ini poin yang sangat penting juga untuk setiap orang benar-benar miliki. Kita perlu jadi real. Kalau kita nggak happy, ya nggak happy. Kalau kita sakit hati, kita sakit hati. Kalau kita bergumul, kita bergumul. Karena kalau kita nggak real, kita nggak pernah bisa benar-benar keluar dari sana. Tapi kalau kita real, kita berpeluang untuk bisa keluar dari sana. Nah, tetapi Yeremia memberikan pelajaran yang sangat berharga menurut saya, karena dia menceritakan pergumulannya, akan tetapi dia juga real mengatakan bahwa dia nggak bisa tahan. Firman ini membakar saya. Firman ini membuat dia betul-betul merasa api itu menyala di dalam, dan dia nggak bisa tahan. Bagaimanapun dia harus bicarakan, bagaimanapun dia harus beritakan. Dan ini tugas kita, brothers and sisters. Sama seperti itu juga kita dengan kasih mula-mula kita kepada Allah. Itulah yang harus mengisi kita. Itu yang akan mengubahkan kita. Dan saya percaya kalau setiap orang memiliki kasih mula-mula seperti ini kepada Allah, mereka akan melihat perkara-perkara yang besar dalam hidup mereka. Semoga ini menolong kita semuanya dan bisa mengembalikan kasih mula-mula kita kepada Allah. Sepanjang bulan ini kita akan belajar ini supaya devotion of our youth itu bisa benar-benar kembali lagi dalam bentuk yang sejati, dalam bentuk yang dewasa. Tuhan memberkati saudara. Demikian Bapak Ibu, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Saya percaya Bapak Ibu makin sukacita setelah ibadah hari ini dan juga bisa merasakan kasih Tuhan. Ya, semangat ya dengan firman Tuhan hari ini, mengingatkan kita kembali bagaimana cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Bagaimana kita
cinta kita berkobar untuk Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita mengingatkan terus diri kita untuk mengingat cinta kita kepada Tuhan. Setelah ini Bapak Ibu, setelah doa kita akan fellowship di dalam Zoom. Nanti Anda bisa memilih ministry apa yang Anda ingin ikuti. ID Zoom-nya sudah tersedia, mari kita berfellowship di sana. Nah, sebelum itu kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur Bapak, kami bisa belajar banyak dari Yeremia. Ampuni kami Bapak kalau selama ini kami melupakan kasih kepada Engkau. Engkau begitu besar mengasihi kami dan kami melupakan itu Bapak. Bantu Bapak setelah ibadah kami pada hari ini kami bisa benar-benar mendapatkan kekuatan untuk bisa mengaplikasikan dalam hidup kami supaya firman ini benar-benar mendapatkan tempat untuk dia bertumbuh dalam hati dan pikiran kami supaya kami makin dekat dengan Engkau Bapak. Dan saat ini juga kami mau berdoa Bapak untuk keadaan bangsa dan negara kami Bapak, khususnya keadaan COVID-19 di negara Indonesia maupun seluruh dunia Bapak. Kami mau berdoa Bapak supaya Engkau bisa memberkati Bapak pemerintahan kami dalam menjalankan roda pemerintahan di masa-masa sulit ini, dan juga mau berkati Bapak untuk seluruh dokter, para medis di rumah sakit Bapak yang sedang berjuang membantu banyak orang untuk sembuh. Dan kami juga mau berdoa Engkau sembuhkan Bapak untuk orang-orang yang lagi berjuang, lagi menjadi pasien COVID-19 agar sembuh dan tidak menyakiti orang lain lagi Bapak. Kami berdoa juga untuk Kota Manado, Engkau jaga supaya kami tetap aman dan damai Bapak, dan kami bisa memberitakan Engkau Bapak untuk makin banyak orang mengenal Engkau Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan selalu menjawab setiap doa dan kebutuhan kami, bahkan kalau kami dalam keadaan sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin.